Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mardiatul Hasanah dengan NIM 20144000032 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman semua khususnya tentang perangkat pembelajaran. Di mana yang pertama ada rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, kriteria ketuntasan minimal atau yang bisa kita kenal dengan KKM, selanjutnya analisis KI dan KD, dan yang terakhir ada silabus pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh ibu dosen kita, yakni Ibu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, untuk teman-teman agar lebih jelas dan lebih paham, silahkan simak video berikut dengan baik ya. Baik, di sini ada yang pertama yaitu rincian minggu efektif. Nah, apa yang sebelum itu tunggu loh. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama kali yaitu rincian minggu efektif. Nah, untuk rincian minggu efektif itu ada yang namanya kalender akademik. Sebelum kita masuk ke rincian minggu efektif, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kalender akademik. Kalender akademik atau kalender pendidikan pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kemudian ada langkah-langkah dalam menyusun kalender akademik. Yang pertama, melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur maupun agama, dan menentukan periode efektif pembelajaran, kemudian menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif, serta yang terakhir merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh. Fungsi kalender akademik itu yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah atau madrasah. Yang kedua, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pedoman dalam menyusun program kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, pedoman bagi guru untuk menyusun program tahunan, program semester, serta membuat silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan satuan acara pembelajaran. Cara membaca kalender akademik. Yang pertama, kita harus melihat tanggal dan juga keterangan yang berada di samping kanan ini. Nah, untuk yang pertama itu ada 12 Juli 2022. Di sini 12 Juli 2022 adalah hari pertama masuk sekolah. Berarti pada ini ya 12 Juli itu adalah hari pertama masuk sekolah. Kemudian ada di sini 26 sampai 1 Oktober 2022 yang merupakan UTS Ponpes dan juga umum, yaitu yang ada tanda kuning-kuningnya ini. Nah, di sini kita sudah mulai UTS ya. Selanjutnya pada tanggal 28 November sampai tanggal 12 Desember ini merupakan PAS pesantren atau penilaian akhir semester. Nah, di sini yang agak oranye ini itu kita melaksanakan PAS, serta pada tanggal 26 sampai 31 atau yang warna merah ini itu kita libur semester ganjil. Nah, seperti itu cara membaca kalender akademik. Untuk selanjutnya ada rincian minggu efektif. Jadi rincian minggu efektif ini adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Nah, minggu efektif ini perhitungan hari dan juga minggu efektif yang digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah yang bertujuan menghitung minggu efektif ini itu yang bertujuan agar kita itu bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pelajaran. Selanjutnya, ada komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif, di mana yang pertama, identitas mata pelajaran, yang kedua, perhitungan alokasi waktu, yang ketiga, distribusi alokasi waktu. Untuk identitas mata pelajaran itu terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, kemudian semester, dan juga tahun pelajaran. Nah, untuk perhitungan alokasi waktu terdiri dari jumlah bulan dalam tiap semester, jumlah minggu dalam setiap bulan, dan juga setiap semesternya, kemudian jumlah minggu tidak efektif dan dalam tiap semester, dan juga jumlah minggu efektif dalam tiap semester, serta jam pelajaran tiap minggu, dan jumlah jam pelajaran efektif. Nah, untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun rincian minggu efektif ini ada yang pertama, tujuan apa yang diinginkan, kemudian program dan layanan, lalu tenaga kerja, selanjutnya keuangan, kemudian bangunan fisik,
struktur organisasi, dan yang terakhir konteks sosial. Jadi, bagaimana cara menganalisis rancangan atau merancang minggu efektif tersebut? Nah, yang pertama, kita harus menyediakan kalender akademik terlebih dahulu, kemudian bisa membacanya. Selanjutnya baru kita tuangkan nanti ke dalam format rincian minggu efektif. Jadi, teman-teman, di sini itu ada semester ganjil, di mana terdiri dari 6 bulan, Juli sampai Desember. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini pada bulan Juli itu ada 1 minggu, kemudian 2 minggu, 3, 4. Nah, jumlah minggunya itu ada 4 minggu dalam bulan Juli. Kemudian pada bulan Agustus ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk menghitung jumlah seluruh minggu itu ada 5 ya. Jadi 1 minggu itu minimal 3 hari itu sudah dihitung sebagai 1 minggu. Kemudian kita lanjut ke September. Nah, untuk yang 3 hari ini itu tidak kita hitung sebagai 1 minggu karena sudah diambil pada bulan Agustus tadi. Sehingga di sini tidaklah jumlah minggu ya. Kemudian jumlah minggunya dalam September itu ada 4, itu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4. Kemudian pada bulan Oktober itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 keseluruhan minggu pada bulan Oktober. Nah, pada bulan November ada juga 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ya, jumlah seluruh minggunya. Dan untuk ini itu tidak kita hitung sebagai 1 minggu karena sudah diambil pada bulan November. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Kemudian setelah kita hitung berapa banyak minggu dalam 1 bulan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan minggu yang efektif gitu ya. Jadi minggu yang efektif itu kita lihat di sini pada tanggal 12 Juli 2022 itu merupakan hari pertama masuk sekolah di mana pembelajaran sudah mulai berlangsung. Berarti pada minggu ini itu sudah dihitung sebagai minggu efektif. Nah, minggu efektifnya ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 minggu efektif. Selanjutnya di Agustus itu tidak ada halangan atau apapun, berarti jumlah minggu efektifnya ada 5. Kemudian pada bulan September itu ada pada tanggal 26 September sampai 1 Oktober, di mana itu merupakan UTS Ponpes ya, yang ini UTS Ponpes dan juga umum. Berarti di sini libur, sehingga minggu efektifnya ada 1, 2, 3. Berarti di sini ada 3 minggu efektif. Dan untuk Oktober itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 minggu efektif. Dan pada bulan November itu ada 1, 2, 3, hanya 4 ya. Karena pada tanggal 28 November sampai tanggal 12 Desember itu merupakan PAS pesantren dan juga PAS umum. Dan yang ada merahnya ini itu merupakan hari libur, yaitu pada tanggal 26 sampai 31 merupakan libur semester ganjil ya di sini ya. Merupakan libur semester ganjil, berarti tidak termasuk ke dalam minggu yang efektif. Sehingga minggu efektifnya ada 1, 2, berarti hanya 2. Ketika kita sudah menghitung jumlah seluruh minggu, kemudian jumlah minggu efektif, berarti kita bisa menghitung jumlah minggu yang tidak efektifnya. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal kurangkan saja jumlah seluruh minggu dikurangi dengan jumlah minggu efektif, yaitu 4 kurang 3, berarti jumlah minggu tidak efektifnya sama dengan 1, gitu kan. Kemudian di Agustus jumlah minggu tidak efektifnya adalah 0. Pada bulan September ada 1 jumlah minggu tidak efektifnya, dan begitu seterusnya. Nah, di sini dia untuk rincian minggu efektif itu ada identitas sekolah dan juga pada tabelnya ada disediakan nomor, bulan, kemudian banyak minggu semester 1, yaitu ada seluruhnya, kemudian efektif dan tidak efektifnya. Nah, ini yang saya hitung-hitung tadi pada kalender akademik. Dan jangan lupa juga membuat keterangan. Kemudian untuk jumlahnya harus kita buat di sini ya, yaitu ada 26
minggu pada semester 1, kemudian ada 22 untuk minggu efektifnya, dan tidak efektifnya ada 4. Nah, ini rumus untuk menghitung jumlah minggu efektif, sedangkan ini adalah jumlah jam pelajaran efektif. Setelah kita temukan berapa minggu yang efektif, berarti kita harus mengkonversikannya ke dalam jam pelajaran efektif, sehingga 22 kali 5 JP itu 110 JP. Nah, untuk SMP, karena di sini kan kelas 8 nih, kelas 8 SMP, berarti kita harus mengalihkannya 5 jam pelajaran. Tetapi kalau pada SMA, itu kita hanya perlu mengalihkan dengan 4 JP per minggunya. Selanjutnya ada program tahunan. Nah, untuk program tahunan sendiri itu merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait. Ini merupakan proses kegiatan lanjutan dari program maksudnya merupakan lanjutan dari rincian minggu efektif. Jadi kita harus tahu dulu rincian minggu efektif, baru kita bisa menyusun program tahunan. Dan untuk komponen-komponennya sendiri itu ada identitas, yang kemudian format isiannya, ada semester, kompetensi dasar, dan juga materi pokok, serta alokasi waktu. Nah, untuk faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun prota itu adalah yang pertama kurikulum, kemudian kondisi sekolah, lalu kemampuan perkembangan siswa, dan juga keadaan guru. Selanjutnya di sini ada contoh prota. Nah, di sini kan yang tadi itu untuk identitas. Nah, di sini ada identitas, kemudian kompetensi intinya KI1, KI2, KI4. Biasanya KI1 ini adalah tentang agama, KI2 tentang sikap sosial, KI3 tentang pengetahuan, sedangkan KI4 tentang keterampilan. Nah, untuk format isinya sendiri itu ada semester, kemudian kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Kalau untuk semester di sini semester ganjil ya, semester ganjil, dan untuk kompetensi dasar ada 3.1 tentang pengetahuan dan 4.1 tentang keterampilan. Dan untuk ulangan harian itu alokasi waktunya adalah selalu 2 jam pelajaran per minggunya. Kemudian di sini bukan per minggu ya, tetapi setiap ulangan harian itu 2 jam pelajaran. Nah, di sini saya ambil untuk pengetahuan 3.1 itu KD 3.1 ada 4 jam pelajaran, dan untuk KD 4.1 ada 4 jam pelajaran. Berarti jumlah total dari materi pokok pola bilangan ya, materi pokok pola bilangan itu ada 10 JP. Nah, untuk tadi itu kan sudah kita hitung bahwasannya pada semester 1 itu ada sebanyak 110 jam pelajaran per semesternya. Berarti kita harus membaginya dalam alokasi waktunya itu sebanyak berapa KD yang ada di semester ganjil tersebut. Seperti itu, barulah dapat nanti pembagiannya per materi pokok atau per KD gitu. Nah, untuk program semester itu adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Dan untuk komponen-komponennya sendiri juga terdiri dari identitas dan format isiannya itu berbeda dengan program semester. Di program tahunan, itu ada semesternya, sedangkan di program semester tidak memiliki semester berapanya karena semesternya tercantum pada identitas nantinya. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu, dan bulan yang terperinci per minggu. Nah, di sini juga ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester, di mana yang pertama kurikulum, kemudian kondisi sekolah, kemampuan perkembangan siswa, dan keadaan guru. Untuk manfaat program semester itu sendiri, yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap guru maupun murid, sebagai pedoman kerja bagi setiap guru maupun murid, kemudian sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran, lalu untuk bahan data, penyusunan data, lalu untuk bahan penyusunan data, dan yang terakhir untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan juga biaya. Nah, untuk contoh format program semester sendiri itu ada identitas, kemudian KI-nya, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu, selanjutnya apa lagi ya? Ini alokasi waktu,
kemudian bulan yang terperinci dalam minggu. Nah, tadi kan bulan Juli itu ada 4 minggu, bulan Agustus ada 5 minggu, bulan September ada 4 minggu, Oktober, dan begitu seterusnya. Nah, untuk mengisi dari program semester ini, itu kita harus, langkah yang pertama adalah mengisi kolom-kolom yang ada liburnya dan juga UTS gitu. Berarti kan pada September ini minggu keempat ada UTS, berarti isi dengan warna kuning. Kemudian pada bulan November UAS ya, berarti isi dengan warna kuning. Kemudian Desember karena dia libur, kita isi dengan warna merah pada minggu keempat. Dan untuk untuk proses belajar mengajar itu dimulai pada minggu kedua bulan Juli, sehingga bulan 1 ini itu tidak kita ganggu gugat dan kita isi dengan warna biru. Nah, untuk kompetensi dasar tadi kan pada 3.1 itu ada 4 jam mata pelajaran, sehingga pada itu kita tulislah 4 jam mata pelajaran. Kemudian pada 4.1 tadi ada 4 jam mata pelajaran juga, berarti kita tulis 1 di sini. Kenapa 1? Karena pada SMP itu ada 5 jam pelajaran tiap minggunya. Jadi kan ini adalah minggu kedua, berarti 4 tambah 1 berarti 5. Nah, begitu ya. Nah, karena dia pada minggu kedua sudah diambil 1, berarti sisa 3 jam mata pelajaran lagi gitu. Berarti pada minggu ketiga maka dari itu kita tulis 3 jam pelajaran. Selanjutnya untuk ulangan harian itu kan 2 jam mata pelajaran, berarti 2 di sininya. Dan kalau kita jumlahkan 4 tambah 1 5, 3 tambah 2 itu 5 juga. Jadi ada 5 jam mata pelajaran tiap minggunya. Begitulah cara kita menyusun program semester. Nah, untuk yang selanjutnya ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi, teman-teman di sini bisa lihat apa arti kriteria ketuntasan minimal itu. Jadi, KKM itu adalah prinsip penilaian yang menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Untuk komponennya sendiri itu ada kompleksitas, kemudian sumber daya dukung, dan juga tingkat kemampuan atau intake rata-rata peserta didik. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM itu yang pertama, penetapan KKM, analisis ketuntasan belajar minimal, KKM setiap KD, KKM setiap SK, KKM mata pelajaran, indikator, dan yang terakhir ada perbedaan antara nilai indikator dan juga KD. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penetapan KKM itu yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, kemudian sumber daya dukung, dan yang terakhir itu ada intake. Selanjutnya, hasil penetapan KKM itu disahkan oleh kepala sekolah, kemudian KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan yang terakhir KKM dicantumkan dalam LHB. Untuk format KKM itu sendiri ada kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kompleksitas, daya dukung, intake siswa, dan nilai KKM yang terdiri dari indikator, KD, dan juga MAPEL. Nah, untuk kompleksitas, daya dukung, intake itu ada TSR, di mana TSR ini adalah tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian kita lihat di sini, kita perhatikan bahwasannya indikator 311 itu mengidentifikasi pengertian pola bilangan, di mana ini merupakan materi yang cukup mudah, sehingga kompleksitasnya adalah tinggi gitu ya, rendah. Dan kompleksitas rendah itu terdiri dari rentang 81 sampai 100, maka di sini diisi 85. Karena semakin mudah materi pelajaran tersebut, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi. Selanjutnya, maka kompleksitasnya akan semakin rendah ya. Selanjutnya daya dukung. Nah, untuk daya dukung sendiri berarti itu adalah kelengkapan dari bahan-bahan yang diperlukan dalam pembelajaran atau misalnya objek-objek yang dibutuhkan dalam penjelasan materi tersebut di suatu sekolah. Nah, berarti kalau di sini untuk pola bilangan materinya daya dukungnya cukup tinggi yaitu 84 karena lengkap mungkin ya. Kemudian untuk intake siswa itu semakin mudah suatu pelajaran, maka intake-nya itu akan semakin tinggi gitu. Berarti di sini kan semakin mudah, berarti di sini ada sedang 78. Kemudian untuk nilai KKM indikator, berarti kita harus menambahkan kompleksitas yaitu 85, daya dukung 84, dan intake siswa 78, baru kita bagi 3, maka dapatlah indikatornya. Untuk nilai KKM KD, berarti kita tambahkan setiap indikator ini, 1, 2, 3, 4, nah kita jumlahkan semuanya, baru kita bagi 4, dapatlah 81,4. Begitu juga yang untuk keterampilan. Dan untuk KKM MAPEL, kita ini dia.
KKM Mapel, yaitu KKM semester 1 ditambah KKM semester 2 per 2 dapatlah 79. Jadi, untuk KKM mata pelajaran matematika pada tingkat sekolah SMP itu, pada tingkat SMP itu adalah 79. Selanjutnya ada analisis KI dan juga KD. Nah, untuk analisis KI KD ini adalah kegiatan menguraikan keterkaitan KI KD atas berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Kemudian ada komponen-komponen dalam analisis KI dan KD. Yang pertama, kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian kompetensi dasar, indikator, dan yang terakhir materi pokok. Faktor-faktor yang perlu kita perhatikan yang pertama, baca dan pahami alur analisis kompetensi yang melibatkan 7 komponen dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada membaca dan juga memahami isi Permendikbud, yaitu tentang SKL dan juga KD. Tentang kurikulum SMA dan silabus terbaru serta pengutip penilaian SKL dan juga KL. Kemudian kita masukkan ke kolom SKL ini, ke kolom 1 dan ke kolom 2. Kemudian kita memilih satu pasang KD dan dari KI 1, kemudian KD dari KI 4, lalu masukkan ke kolom 3. Nah, untuk KI 3 itu merupakan pengetahuan, dan untuk KI 4 itu merupakan keterampilan. Selanjutnya di sini ada indikator. Nah, kita harus merumuskan indikator berdasarkan pasangan KD yang telah kita rumuskan tadi. Dan yang kolom kelima ini adalah materi pelajaran. Kolom ke-6 kegiatan pembelajaran yang didasari oleh 3 kegiatan, di mana yang pertama pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga penutup. Yang terakhir kita isi dengan rencana penilaian. Nah, untuk merencanakan penilaian kita harus memasukkannya ke kolom terakhir. Lanjut, untuk langkahnya adalah merancang pembelajaran dan penilaian tersebut. Jadi kita setelah memasangkan KD pengetahuan dan keterampilan, maka kita mendapati IPK pengetahuan dan juga IPK dari keterampilan tersebut. Nah, untuk pengetahuan tersendiri itu biasanya adalah kemampuan berpikir mengingat kegiatannya ya. Kegiatannya itu biasanya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan lain-lain. Dan untuk pengetahuan itu sifatnya berdasarkan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan untuk keterampilan, kegiatannya itu biasanya peserta didik itu disuruh untuk mendata, merancang, mendesain, menggambar, membuat, melakukan, menyajikan, merepresentasikan, dan lain-lain. Nah, setelah itu kita merancang pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tertentu yang sesuai dengan kemampuan peserta berpikir terhadap pengetahuan dan juga keterampilan sebagai capaian tertinggi dari pembelajaran tersebut, sebagaimana dirumuskan pada IPK pengetahuan dan juga keterampilan. Lalu kita merancang penilaian berdasarkan IPK pengetahuan dan keterampilan tadi. Nah, untuk teknik penilaian itu ada teknik penilaian dan juga bentuk instrumen. Jadi setiap materi itu atau setiap pokok bahasan, teknik penilaiannya pasti akan berbeda-beda. Untuk contoh analisis KI dan KD itu kompetensi intinya kita masukkan ke dalam tabel, dan jangan lupa juga untuk menuliskan identitas. Nah, untuk KI 3 itu adalah pengetahuan, berarti kompetensi dasarnya membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, di mana terdiri dari 4 indikator. Selanjutnya KI 4 itu KI keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek yang terdiri dari 4 indikator juga. Nah, untuk kompetensi intinya selalu seperti itu ya, KI 3, KI 4, kemudian KI 3 lagi, KI 4, sampai seterusnya. Jadi materi pokok di sini ada sebagai komponen-komponen dalam menganalisis KIKD tersebut. Nah, di sini adalah materi pokok pola bilangan. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang silabus. Jadi silabus ini adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun komponen-komponen dalam menyusun silabus itu adalah identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan juga penilaian. Jadi ada 9 komponen dalam menyusun silabus. Selanjutnya ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis atau menyusun silabus tersebut. Nah, di sini ada 8 faktor. Yang pertama,
relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, konsisten, memadai, dan juga efektivitas. Nah, ini 7 ya. Seharusnya 7, di sini 8. Jadi teman-teman di sini bisa lihat bagaimana contoh format dari silabus tersebut. Nah, seperti biasa di sini ada identitas, kemudian kompetensi IT yang terdiri dari KI 1 sampai KI 4, lalu kompetensi dasar, indikator, materi pokok, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Nah, yang pertama ada kompetensi dasar 3.1 yang terdiri dari 4 indikator, materi pokoknya juga pola bilangan. Jadi di sini ada nilai karakter, di mana nilai karakter ini adalah religius, mandiri, gotong royong, kejujuran. Selanjutnya ada kerja keras, percaya diri, dan juga kerja sama. Nah, untuk kegiatan pembelajaran itu terdiri dari 3 kegiatan, di mana yang pertama pendahuluan. Pendahuluan juga terdiri dari orientasi, apersepsi, kemudian motivasi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu kegiatan belajar mengajar. Disinilah terjadinya kegiatan belajar tersebut. Dan yang terakhir ada penutup. Jadi di sini guru mereview kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan siswa dan meminta siswa melakukan refleksi kegiatan. Selanjutnya kelas ini ditutup dengan doa bersama dan juga itu biasanya diberi pekerjaan rumah pada siswa jika materinya istilahnya kurang dipahami gitu kan, atau tidak maksimal dijelaskan, maka biasanya diberikan pekerjaan rumah. Dan untuk sumber belajar itu seharusnya kalau di dalam suatu kegiatan belajar mengajar itu minimal harusnya ada 5 sumber belajar ya gitu. Walaupun itu dari internet satunya, it's okay. Kemudian ada penilaian. Di sini ada penilaian lisan, tertulis, penugasan, unjuk kerja, dan portofolio. Nah, beginilah contoh format dari silabus tersebut. Di sini ada untuk kompetensi dasar dari keterampilan, terdiri dari 4 indikator juga, materinya tetap sama. Begitu seterusnya sampai materi yang terakhir nantinya. Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang diterima dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar nantinya. Terima kasih.